Wilayah selatan Libanon selama bertahun-tahun dikenal sebagai jantung pertahanan Hizbullah, sebagai pemerintahan yang sangat terkenal, mengampus pengintaian, gudang logistik dan titik peluncuran roket, tersebar lebih dari 4 daerah ini bukan sekadar wilayah perbatasan, tapi merupakan lapisan pertama dari sistem pertahanan militer negara paling kompleks di Timur Tengah. Dalam 2 bulan terakhir, citra satelit dari lembaga keamanan regional memperlihatkan lonjakan signifikan aktivitas di kawasan ini. Beberapa desa kecil yang berdekatan dengan perbatasan Israel, seperti Air Harun, Al-Wahid, dan Air Arba, terlihat konvoi kendaraan tak bertanda bergerak rutin pada malam hari. Aktivitas itu bukan hal biasa. Menurut analisis keamanan, Hizbullah tengah melakukan mobilisasi struktur tempur yang sebelumnya hancur akibat gelombang serangan udara Israel awal Oktober. Israel Defense Forces atau IDF membaca pola ini dengan sangat hati-hati. Mereka tahu jika jaringan itu berhasil pulih, maka ancaman roket jarak menengah terhadap Galilea dan utara Israel akan kembali aktif. Itulah sebabnya patroli drone dan pengawasan udara ditingkatkan secara drastis. Beberapa pengamat militer bahkan menyebut wilayah selatan Libanon ini menjadi teater operasi paling tempat Israel dan Hizbullah saling mengintai tanpa henti. Pukul 8.15 waktu setempat 26 Oktober 2025, langit selatan Libanon tampak tenang, nyaris hening. Namun di ketinggian yang tak dapat dijangkau radar konvensional, satu unit drone tempur Israel melintas dalam mode senyap. Target pertamanya adalah konvoi kecil berisi beberapa kendaraan tak bertanda bergerak perlahan di jalan sempit wilayah Air Harun. Dalam hitungan detik, sistem pendeteksi kamera menguji pergerakan. Dari jarak jauh, operator di ruang kendali hanya memberikan satu komando, ada. Sinyal presisi diluncurkan. Dalam sekejap, monster itu berubah menjadi bola api besar, menciptakan kepulan asap tebal yang mengisi tinggi dan bergerak dari jarak beberapa kilometer. Ledakan ini bukan ledakan biasa. Setiap koordinat laju koordinasi berkali politik intelijen untuk memastikan target yang bukan target saja. Air Harun memang sudah lama dicurigai sebagai jalur logistik senjata yang memungkinkan Hizbullah di perbatasan selatan Libanon. Operasi ini jelas menunjukkan bahwa IDF telah memantau pergerakan tersebut jauh sebelum tombol serangan ditekan. Hingga jam kemudian, babak kedua dimulai. Kali ini, drone kedua meluncur perlahan ke atas desa Air Arba. Tidak ada suara bising, tidak ada tanda bahaya. Koordinatnya merupakan rumah aman yang sudah masuk dalam daftar target evaluasi. Menurut laporan lapangan, bangunan ini digunakan sebagai tempat transit logistik dan rapat. Mau yang panjangnya aja, nggak mau. Semua proses serangan dikendalikan dari komando militer Israel, di mana layar terpantau seperti pergerakan target real time. Ketika sampai waktu waktu, tujuan target terlibat dengan dinetralisir hanya dalam 1 hari. Serangan ini bukan sekadar aksi balasan, ini adalah demonstrasi nyata kegiatan di kawasan perbatasan yang semakin panas. Selain Al-Adil Hussein Fatri dan Muhammad Akram Al-Adiyah, bukan sekadar kedua nama dalam daftar panjang struktur militer Hizbullah. Mereka adalah dua tokoh kunci dalam rekonstruksi kekuatan Hizbullah atas gelombang serangan udara yang menumbuhkan banyak itu. Pernahkah kamu membayangkan seekor anjing mengikuti bumbunya hanya untuk satu hal? Tuhan. Inilah kisah tentang kesetiaan yang bahkan waktu dan luka tak bisa hancurkan. Semua perjalanan panjang yang dimulai bukan karena pergi, tapi karena cinta. Ini adalah kisah tentang seekor anjing yang baru.
dan pemberian tempat yang berbeda. Namun diingat, ini harus berkaji dari sini. Jika diizinkan keluarga, maka akan dieksekusi. Seperti tugas investigasi. Ini juga harus bermain di mana dan kuat. Apapun yang mana, selama orang tidak harus bertahan. Namun kata-kata petugas saat itu terasa seperti mengambil berat dan menghantam hati. Laki-laki lagi mendukungnya pada eksekusi. Demi menjadi sahabat yang tercintai, Lukas akhirnya membuat keputusan baru sendiri. Dia meninggalkan bersama, tetapi harus juga mempercayainya karena apabila bisa selamat. Perusahaan itu menjadi dari kasih mereka. Dengan kemasan itu dengan kecerdasannya, dia telah menempatkan 9 anak-anak untuk memanjat tembok tinggi, lalu berlari menembus belakang tanpa 400 km. Jarak itu bukan apa-apa dibandingkan cinta dan kerinduan yang dia rasakan. Namun, takdir sekali lagi mempermainkannya. Di saat yang sama, Lukas justru sedang mengemudi untuk menjemputnya. Di jalan sedikit itu, keduanya berpapasan begitu dekat, namun tidak saling mengenali. Mereka hanya terlewat begitu saja, meski hati mereka saling memanggil dengan sunyi. Sejak awal, A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Ow. There'll be an extra fee for that. Ad Astra. Thank you for complete. Ad Astra. bahkan salah satu karyawan yang paling dekat dalam sejarah dengan kondisi seperti bertahun sebelumnya masih membekas di dunia meninggalkan trauma akan bahayanya tak dari orang yang walaupun laki-laki